Dan jumlah pemilih muda yang dominan pada pemilu dan juga Pilpres 2024 juga mempengaruhi pola kampanye dari para kontestan pemilu. Tidak hanya capres dan cawapres, namun juga calon anggota legislatif yang berusia muda kini banyak menghiasi daftar calon dari berbagai partai. Lalu mampukah para caleg muda ini membawa isu anak muda hari ini dan berhasilkan mereka menjadi representasi bagi kaum muda yang juga pemilih? Dan untuk menjawab serta menganalisanya, sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama, caleg Partai Golkar Abraham Sirajaya, kemudian caleg Partai Nasdem Cindy Monica Salsabila Setiawan, serta Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore Mas dan Mbak sekalian, apa kabar? Selamat Waalaikumsalam. sore, Mas. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ini kurang lebih mungkin hitungan saya kalau tidak salah sekitar 30 hari lagi menjelang pencoblosan di tanggal 14. Saya ke Mas Burhan dulu untuk melihat bagaimana kemudian data dan juga trennya begitu Mas Burhan. Jadi kalau sekarang dengan data anak muda 56, sekian persen itu apa yang kemudian bisa menarik perhatiannya? Soal isu kah atau soal bagaimana penyampaian dan ya kurang lebih mungkin bungkusan politiknya begitu Mas Burhan? Jadi dari data yang kita punya sejauh ini efek muda atau efek usia itu belum menjadi faktor determinan yang signifikan dalam menentukan pilihan. Jadi kita temukan efek usia itu baru punya dampak secara elektoral untuk Pilpres. Tetapi belum punya dampak signifikan secara statistik untuk Pileg. Nah, kalau kita ukur apa sih yang menjelaskan mengapa pemilih memilih caleg dalam konteks pemilu legislatif, itu lagi-lagi faktor utamanya adalah faktor kedikenalan. Terlepas apakah usianya muda, tua, separuh baya, kalau dikenal oleh publik, itu punya efek signifikan untuk dipilih. Yang kedua adalah kedisukaan. Yang ketiga adalah exposure berkaitan dengan halo? Ya, berarti artinya itu semua masih berkaitan dengan ketokohan begitu ya, bukan kemudian usia bisa mewakili apakah muda atau kemudian generasi tua begitu ya Mas Burhan? Kedikenalan, bukan ketokohan ya. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Oke, baik. Jadi itu rumus paling krusial. Jadi bukan soal mudanya. Kalau anak muda tetapi tidak dikenal oleh populasi pemilihnya, juga tidak akan dipilih. Baik. Oke. Saya ke Mas Abraham kalau begitu. Jadi bagaimana kemudian kalau artinya bukan soal usia yang kemudian dilihat menjadi prioritas bagi pemilih muda begitu, bagaimana Anda bersaing dengan yang caleg, yang petahana, yang tua, yang sudah beberapa kali ikut begitu Mas Abraham? Ya, jadi kebetulan saya sendiri juga dari generasi milenial, umur saya 31 tahun. Jadi memang karena saya turun ke bawah, saya lihat sendiri kenapa usia itu kadang-kadang bukan menjadi faktor utama. Itu karena pemilih Gen Z masih banyak yang masih apatis atau tidak tahu apa itu caleg. Mereka hanya tahu itu calon legislatif, tapi mereka tidak tahu tugas dan tanggung jawab seorang calon legislatif. Maka dari itu kita sebagai generasi muda milenial yang sudah terjun langsung ke politik praktis, itu tugas kita untuk mengajari dan memberikan edukasi politik ke adik-adik kita maupun generasi kita agar tidak apatis dengan politik. Karena saya selalu ngomong di berbagai kesempatan bahwa ini adalah the beginning of new era atau era anak-anak muda. Kita punya kekuatan untuk potong satu generasi di DPR maupun kita punya kekuatan untuk bisa memajukan anak muda yang selama ini dianggap remeh oleh teman-teman senior kita di dalam partai maupun eksternal. Kita bisa menunjukkan dengan kerja-kerja nyata maupun transparansi sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh senior-senior kita. Baik, Mas Abraham, kalau Anda berkata bahwa itu bisa dilihat dari kerjanya begitu ya, itu kan nanti setelah jadi. Nah, bagaimana kemudian Anda membedakan, apakah kemudian polanya Anda bedakan agar kemudian lebih menarik bagi pemilih muda yang ternyata tidak memproteskan usia begitu, Mas Abraham? Jadi gini, kalau misalnya saya sendiri, saya personal, saya balik cara kampanye saya. Karena kalau yang senior biasanya janji-janji baru kerja. Kalau kita kerja duluan, memang kita lebih costly, lebih mahal. Tapi satu-satunya jalan untuk menunjukkan bahwa kita yang berbeda, kita harus bekerja dulu. Jadi yang terpaksa yang kita lakukan adalah kita sanggupi apa yang menjadi permasalahan mereka, kita bantu mereka. Meskipun capek, tapi begitu itu selesai,
itu menjadi suatu kerja nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, baik-baik. Saya Ya. ke Mbak Cindy kalau begitu. Jadi kalau Anda bagaimana? Baik, Apakah membedakan begitu untuk kemudian yang usia muda dan kemudian yang pemilih usia tua untuk kemudian cara menyampaikan pesan politik Anda, Mbak Cindy? pada dasarnya saya setuju ya Mas Abraham, karena kita juga perwakilan dari anak muda. Nah, saya ini Mas mengoptimalisasi utilasi dari penggunaan sosial media juga nih untuk nge-reach out ke anak-anak muda, karena tentunya daerah saya itu mencakup 8 kota kabupaten, nggak mungkin kita maksimal dengan bertemu tatap muka. Jadi sosial media itu tidak hanya saya gunakan sebagai media campaign aja untuk memberikan informasi, tetapi juga media untuk berdialog dengan anak-anak muda. Dan sejauh ini saya udah sering banget ngobrol-ngobrol, menerima masukan dari anak muda melalui sosial media, dan tentu yang krusial tindak lanjutnya kita buka lagi forum-forum dialog secara langsung sampai ke pelosok daerah. Dan yang terpenting juga anak muda itu setelah saya tinjau di beberapa nagari dan jorong, mereka itu butuh ruang untuk kreativitas, Mas. Jadi selama ini saya sudah bekerja sama dengan pemuda setempat untuk membuat contohnya turnamen ya, turnamen olahraga, lalu lomba-lomba kesenian dan juga pertunjukan seni. Saya juga membuat beberapa pelatihan kewirausahaan, dan di mana langkah ini sudah saya lakukan jauh sebelum masuk ke politik gitu, melalui beberapa organisasi yang sudah saya naungi. Nah, itu dalam kemudian paling tidak 40 hari lebih ini ya ke masa kampanye berjalan begitu Mbak Cindy, seberapa kemudian Anda dan tim Anda merasa ini efektif, apalagi kemudian menghadapi para caleg-caleg yang lebih senior yang mungkin sudah beberapa kali berlaga begitu di dapil Anda, Mbak Cindy? Tentu penggunaan sosial media sangat membantu, menurut saya sangat meringankan beban, tapi terlepas dari itu, karena sebagai anak muda juga saya memiliki energi yang lebih, setiap hari saya itu tetap turun Mas untuk menghampiri masyarakat, dan itu seluruh golongan ya, jadi tidak mengkotak-kotakan fokusnya ke anak muda atau ke wirausaha atau ke petani. Semua yang saya bisa atau capable untuk turun langsung dari pagi sampai malam setiap hari menjelang 14 Februari akan saya tempuh gitu. Jadi dengan segala cara lah. Baik. Oke, segala medium ini dicoba begitu ya. Saya kembali ke Mas Burhan kalau begitu. Ini dari penjelasan Mas Abraham, Mbak Cindy, Mas Burhan, apakah ini kemudian efektif begitu, apalagi kalau menurut Anda ternyata bukan soal usia begitu yang dilihat, tapi ketokohannya kembali lagi? Iya, jadi faktor kedikenalan itu menyumbang kontribusi signifikan dalam proses pemilihan, terutama dalam konteks pemilu sistem proporsional terbuka. Dan jangan lupa, kalau kita lihat peran partai tempat mereka bernaung juga sangat menentukan. Karena kursi yang diperoleh itu kan suara akumulasi dari mereka yang mencoblos partai plus mereka yang mencoblos caleg dalam satu partai. Jadi pada titik itu kita mau tidak mau berhadapan dengan realitas elektoral. Pemilih hanya punya waktu yang singkat untuk mengenal para calon, dan para calon punya keterbatasan untuk bisa reach out pemilih yang luas, apalagi untuk dapil yang terdiri dari berbagai macam karakteristik geografi dan sosiologi masyarakat yang beragam. Jadi menurut saya sih yang lebih mudah itu menjangkau pemilih yang dari sisi sosiologi sama, yaitu misalnya dari sisi gender, sama-sama perempuan atau laki-laki. Dari sisi usia mungkin lebih mudah menjangkau pemilih yang sama-sama berasal dari segmen anak muda daripada menjangkau pemilih yang tua. Iya, itu kalau model perilaku pemilihnya namanya model sosiologis. Jadi vote jiwa ekuivalen dengan vote choice. Daripada misalnya menjangkau pemilih yang dari sisi generasi terlalu jauh gitu ya. Tapi lagi-lagi anak muda tidak memilih caleg muda itu bukan karena anti caleg muda, tetapi karena nggak kenal. Jadi faktornya sesederhana itu. Gitu. Dan untuk mengukur apakah caleg itu dikenal atau tidak dikenal, itu mudah sekali. Kita bisa mengecek ya dengan populasi pemilih di suatu dapil, berapa banyak yang kenal Mbak Cindy, berapa banyak yang kenal Mas Abraham, itu semua bisa diuji. Dan kedikenalan itu bisa ditempuh melalui tatap muka, tapi punya keterbatasan. Nah, kemudian bisa juga melalui alat peraga atau media sosial.
Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, terutama dalam menyapa pemilih dalam waktu yang pendek seperti ini. Nah, Mas Burhan, saya ingin lebih dalam soal karakteristik pemilih muda tadi. Jadi mereka lebih akan melihat gagasannya, apalagi kemudian dengan karakteristik kalau Anda mengatakan kedekatan tadi ya, Pak, relate atau tidak relate dengan para pemilihnya begitu. Apakah kemudian soal gagasannya atau medium komunikasi dan cara penyampaiannya, Mas? Apakah melalui media sosial ataukah bisa kopdar, ketemu langsung? Mana yang lebih efektif, Mas, dalam penelitian dan data Anda? Yang paling meyakinkan di mata anak muda ketemu langsung. Tetapi kan jangan lupa untuk ketemu langsung itu butuh usaha yang tidak mudah. Sementara waktu terbatas. Populasi pemilih yang mau dijangkau terlalu luas. Jadi ada banyak kendala di situ. Nah, karenanya perlu media lain, misalnya melalui media sosial atau melalui alat peraga. Tapi kalau menemui mereka tanpa membawa narasi, tanpa membawa storytelling, itu juga sulit untuk mendapatkan dukungan. Jadi harus ada cerita. Oke. Yang cerita atau storytelling apa yang mau dibawa, narasi apa yang Anda jual tanda kutip ya kepada pemilih anak muda. Dan itu tidak seragam sayangnya, Abraham. Tergantung populasi pemilih masing-masing. Narasi yang dijual di Jakarta tentu berbeda dengan narasi yang dijual di Sumatera Barat atau di Riau. Jadi sangat tergantung oleh konteks lokal. Apalagi dalam konteks pileg ya, itu nggak bisa dibungkus atau diringkus dalam narasi sapu jagat seperti Pilpres. Jadi ada banyak hal yang berkaitan dengan konteks lokal yang perlu disapa, meskipun sama-sama bicara depan audiens anak muda. Oke, karena karakteristik pemudanya pun akan berbeda ya, akan disesuaikan dengan kota di mana kemudian mereka berasal. Begitu. Saya ke Mbak Cindy kalau begitu. Nah, bagaimana kemudian tantangan di tempat Anda? Apa yang kemudian menjadi isu krusial yang atau anak sekarang bilangnya keresahan gitu ya. Keresahan anak muda sekarang yang mungkin bisa Anda ini begitu, bisa Anda jawab begitu. Apa kemudian yang Anda jual di situ? Baik, setelah saya sudah turun, ternyata rata-rata permasalahan anak muda di Sumatera Barat itu adalah untuk menyiapkan generasi mereka ke depan yang kompeten. Kompeten ini dalam artian bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk mereka yang adil dan merata. Karena masih banyak sekali yang belum dapat akses pendidikan yang sama, lalu mungkin tentang bagaimana mereka upscaling pendidikan vokasinya, dan yang kedua pastinya isu ketenaga kerjaan gitu loh. Mereka itu rata-rata di daerah saya banyak yang akhirnya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di daerahnya sendiri dan akhirnya harus merantau baik itu ke Jakarta atau kota-kota besar. Nah, maka dari itu saya berusaha nanti apabila duduk di lembaga legislasi bekerja sama lah dengan eksekutif untuk mengawal bahwa mereka itu bisa mendapatkan akses pekerjaan yang sama dan akses untuk mempersiapkan kompetensinya yang sama dengan di daerah-daerah yang kota gitu, Mas. Oke, baik. Ini soal akses dan juga soal public space begitu ya yang kemudian Anda sampaikan di momen sebelumnya tadi. Saya akan tanyakan hal yang sama, tapi ini karena dapilnya berbeda, pasti saya yakin jawabannya berbeda dari Mas Abraham. Tapi jangan langsung dijawab, Mas Abraham, karena kita akan jeda senak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, CNN Indonesia Newsroom akan kembali lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih akan melanjutkan dialog dengan tema suara pemilih pemula ranah caleg muda. Masih dengan para narasumber kami, ada Mas Abraham, Mbak Cindy, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Saya ke Mas Abraham begitu. Tadi Mbak Cindy sudah menjelaskan di dapilnya di Sumbar. Nah, di Jakarta sama tidak keluhannya? Dan pola apa yang kemudian efektif yang selama ini paling tidak 40 hari masa kampanye berjalan ini bisa Anda gunakan begitu, Mas Abraham? Ya, jadi kebetulan background saya adalah seorang advokat dan kita selalu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Jadi isu yang kita bawa tentunya penegakan hukum yang berkeadilan. Itu yang kita bawa kemana-mana karena kita selalu memberikan advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan contohnya seperti Mes Tanah Abang dan memberikan bantuan hukum secara gratis ke masyarakat. Itu isunya yang kita bawa, tapi tentu pola pendekatannya bukan hanya turun ke bawah karena dengan waktu yang begitu singkat hampir mustahil untuk bisa
menguasai dapil neraka ini. Dapil DKI 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, plus 132 negara. Jadi yang kita lakukan adalah kita membangun struktur. Kita membangun struktur sahabat Abraham, relawan di bawah, sampai di tingkat TPS. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya 4.500 relawan sahabat Abraham yang ada di bawah, yang ikut mensosialisasikan, dan kita pun juga turun. Dan kemarin kebetulan terakhir saya pakai surveinya Pak Mas Burhan juga, indikator. Nah, alhamdulillah kemarin kita di survei DKI 2, survei kita bagus lah. Artinya bisa diterima oleh masyarakat DKI. Ya, kita berharap yang mepet ini kita bisa gas lebih jauh. Oke, Mas Abraham, tapi ini yang juga menjadi pertanyaan publik begitu. Ketika Anda menyandang status sebagai caleg muda, orang juga bertanya, mengapa kemudian caleg muda masih menggunakan cara-cara konvensional dengan banner, dengan alat peraga kampanye yang besar-besar di jalan protokol begitu yang terlihat. Apakah kemudian jangan-jangan Anda juga tidak hanya fokus pada pemilih muda saja begitu? Apa kemudian bisa Anda ceritakan? Nah, ini menurut survei indikator. Survei indikator yang saya lakukan itu ternyata APK yang masih mempengaruhi masyarakat nomor 2 itu masih baliho. Itu masih bagaimanapun orang mau bilang itu old school atau itu nggak apapun itulah ya, tetap orang baliho itu tetap yang nempel di top of mind. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya baliho itu masih berpengaruh. Makanya kita juga masih sering melihat baliho-baliho caleg-caleg muda atau caleg tua, semuanya masih ada. Justru melalui media sosial memang bisa, tapi untuk legislatif sepertinya agak susah. Pilpres lebih mudah ya, kalau saya melihatnya ya. Oke, Mas Abraham, artinya dalam pandangan atau kemudian data yang Anda punya, tim Anda punya, begitu artinya pemilih muda pun masih menggunakan cara old school itu kah untuk kemudian bisa mengenal? Masih menggunakan cara old school itu, meskipun kalau saya lihat prosentasenya mungkin dari total suara mungkin 5-10% maksimal mentok. Ya itu maksimal lah untuk pendapatan suara. Tapi tetap itu masih alat peraga untuk perkenalan yang paling efektif menurut saya. Baik. Ya. Saya ke Mas Burhan kalau begitu. Ini 2 kali data Anda disebutkan dan menjadi dasar rasanya oleh Mas Abraham. Mas Burhan, memang benarkah alat peraga kampanye yang old school, yang konvensional ini masih cukup menarik paling tidak? Apalagi pemilih mudanya kita banyak loh. Iya, jadi kan ada pertanyaan sosialisasi yang paling meyakinkan. Nah, umumnya responden apapun usianya menyebut tatap muka, ketemu secara langsung dengan responden. Nah, yang kedua adalah media atau sosialisasi yang dianggap paling membantu untuk mengenal calon. Nah, di situ baliho sama spanduk tuh masih menempati peringkat paling atas, dan itu datang dari semua kalangan, mau dapil kota, dapil desa, media atau seperti spanduk atau baliho masih dianggap penting oleh publik untuk mengenal para calon. Jadi lagi-lagi konteksnya kan Mas Abraham bukan sekedar mencoba untuk mendapatkan dukungan dari anak muda saja, tetapi semua pemilih yang ada di dapilnya kan. Iya. Dan di dapil itu bukan hanya anak muda, banyak juga pemilih tua. Nah, sebenarnya yang krusial adalah anak muda ini bisa disapa melalui cara apa? Dan bagaimana cara mereka untuk bisa diajak mencoblos caleg yang punya kesamaan usia dengan mereka? Itu 2 hal yang berbeda itu. Pertama, tadi ada semacam apatisme di kalangan anak muda berkaitan dengan politik untuk tidak mengatakan alienasi. Yang kedua, juga berkaitan dengan narasi yang tepat buat mereka. Itu 2 hal yang sampai sekarang masih menjelaskan mengapa partisipasi anak muda di pemilu itu lebih rendah dibanding orang tua. Jadi data exit poll saya itu sistematik menemukan semakin tua usia responden, semakin cenderung mereka datang ke TPS. Nah, tingkat turnout anak muda itu 20% lebih rendah dibanding pemilih tua. Jadi itu yang menjadi tantangan caleg muda seperti Mbak Cindy, seperti Mas Abraham, karena berhadapan dengan situasi sebagian pemilih muda kita itu tidak begitu
antusias untuk menggunakan hak suaranya, meskipun Oke. mereka mungkin berbincang-bincang di medsos, Mhm. tapi turnout-nya tetap lebih rendah dibanding segmen pemilih yang lebih tua. Oke. Nah, hal-hal semacam ini PR yang tidak mudah untuk bisa dikerjakan oleh para caleg muda. Oke, Mas Burhan, berarti artinya dengan kemudian prosentase yang kecil tadi atau kemudian mereka yang paling tidak melek sosial media, menggunakan itu berkicau di media maya begitu, itu tidak menjadi prioritas kemudian pangsa pasar begitu ya, untuk kemudian bisa Jadi dijadi. saya menyebutnya sebagai Gen Z and Millennial Paradox. Oke. Jadi di satu sisi jumlah pemilih Gen Z dan milenial tadi disebut 56% dari total populasi, sangat besar, Mhm. tetapi tingkat turnout atau partisipasi politik elektoral mereka rendah. Jadi ini yang menjadi tantangan buat caleg anak muda. Mereka mungkin berbincang-bincang di media sosial, tetapi tidak semuanya berkaitan dengan politik. Mhm. Coba cek saja itu. Oke. Yang aktif berkaitan dengan politik mungkin Twitter atau X ya, tapi kan cuma 7% dari populasi pemilih kita Iya, iya. yang aktif di Twitter. Sebagian besar di TikTok, di IG, di Facebook, dan sebagian besar mereka tidak bicara soal politik. Oke. Jadi lagi-lagi ini tantangan yang tidak mudah berkaitan dengan populasi pemilih muda kita yang besar, Mhm. tetapi kemelekan atau literasi politik mereka tidak begitu sekuat ya segmen pemilih yang tua. Oke. Perlu waktu ya. Oke. Dan makanya perlu pendekatan yang berbeda, Mhm. misalnya message-nya Mhm. atau misalnya pendekatan yang tidak old school ya berkaitan dengan karakteristik anak muda semacam itu. Mas Burhan, kalau dengan logika anak muda paradoks tadi yang kemudian Anda sebutkan begitu, bukankah artinya menggunakan isu atau kemudian mendengarkan keresahan mereka itu juga akhirnya tidak terlalu relevan begitu karena jumlahnya sedikit, ternyata turnout-nya juga tidak besar sebesar pembicaraan di media sosial begitu Mas Burhan? Makanya pendekatannya perlu lain kan. Oke. Nah, saya pernah melakukan survei anak muda, Mhm. 4.040 responden secara representatif di seluruh Indonesia, dan survei tersebut menangkap dengan sangat baik kegelisahan anak muda mengapa mereka tidak tertarik politik formal. Hmm. Dan ternyata jawabannya adalah mereka merasa politik formal, politisi kita tidak terlalu mendengar aspirasi yang selama ini menjadi kegelisahan anak muda. Apa itu? Berkaitan dengan isu dua ya yang mereka sering sebutkan. Satu adalah isu pemberantasan korupsi. Ya. Ya, ada tiga ring. Yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan, dan yang ketiga ini yang paling krusial, perubahan iklim. Dan Oke. itu datang dari anak muda, bukan hanya di kota, bukan hanya anak-anak muda Jaksel gitu, dapilnya Mas Abraham, tapi anak muda yang tinggal di Aceh, di Papua, apapun pendidikannya, pilihannya, itu concern sama isu ini. Dan Baik. ketika mereka tanya evaluasi partai-partai yang ada di parlemen berkaitan dengan agregasi narasi kepentingan anak muda tadi, umumnya mereka menilai partai-partai tidak pernah memikirkan persoalan mereka. Oke. Mereka merasa bahwa partai sibuk dengan dirinya sendiri. Oke, Nah, itu tidak kan artinya ada merasa. peluang kan untuk di apa namanya disapa, ditarik, kemudian diajak masuk dalam politik yang sifatnya win-win ya. Mhm. Politisi dapat dukungan anak muda juga dapat mandat yang bisa mereka tagih kalau misalnya politisi yang mereka pilih menang. Oke, artinya belum bisa membawa dan menjadi representasi begitu ya bagi anak muda ini. Ini tentu adalah tantangan. Terakhir saya kembalikan ke Mbak Cindy dan juga Mas Abram. Saya ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Jadi artinya Anda menjawab tantangan isu-isu tadi seperti apa dan kemudian bagaimana menjualnya ke pemilih Anda terutama di dapil Anda begitu, Mbak Cindy? Yang pertama, sebagai sesama anak muda, saya harus paham dulu. Tadi udah dijabarkan sama Mas Burhan, kenapa sih akhirnya mereka memilih untuk apatis. Dan ternyata salah satu yang saya temui, Mas, setelah ngulik-ngulik jurnal juga, kalau Mas Mhm. mungkin lewat survei dan memahami point of view dari anak muda itu tersendiri, karena rata-rata anak muda itu masih disuplai kebutuhan hidupnya oleh orang tua. Jadi banyak belum mulai bekerja, belum tahu yang namanya mungkin untuk sehat itu mahal, pertama itu, dan untuk mendapatkan pendidikan itu nggak semuanya gratis, sulit, mendapatkan lapangan kerja juga susah.
ketika mereka sudah mungkin tamat dari sekolahnya, terus sudah mulailah masuk ke yang namanya real world, mereka baru tahu bahwa itu sulit dan salah satunya kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah yang tadi. Berarti artinya Tapi materi mungkin penyadaran salah satu itu menjadi cara Anda begitu ya Mbak Cindy betul. ya? Itu pertama. Terus yang kedua, hal yang paling sering saya sebut, yang paling gampang itu, kalian anak muda hobi nongkrong nggak sih? Hobi ke coffee shop? Oh iya, hobi, Kak. Kalian tahu nggak harga kopi itu salah satunya dipengaruhi loh oleh kebijakan politik gitu. Oh, dari mana PPN dari kopi yang kalian minum itu salah satunya juga hasil atau produk dari politik, sehingga mungkin sebagai anak muda kita sama-sama kawal lah, mulai dari proses pengambilan kebijakan sampai bagaimana nanti eksekusinya. Baik. Dan untuk itu sebagai sesama anak muda saya siap bersinergi. Oke, baik. Saya ke Mas Abraham terakhir. Dari Anda seperti apa kemudian menjawab pesimisme merasa tidak terwakilkan oleh politisi yang ada hari ini terkait dengan isu-isu alternatif tadi begitu yang disebutkan Mas Burhan? Ya, jadi saya salah satu orang anak muda yang mengadvokasi memang anak-anak muda lain untuk masuk politik dari partai apapun. Jadi terlepas partai apapun itu, saya selalu menganjurkan anak muda untuk masuk dan melek politik. Dan tapi sesuai dengan surveinya Mas Burhan, saya agak sedikit berbeda ya, karena saya turun ke bawah, saya merasakan anak muda itu tidak sesulit itu untuk kita ajak masuk melek dalam politik, untuk kita ajak ke TPS dan lain-lain. Karena terbukti di tim saya semuanya anak muda dan anak mudanya gesit-gesit semua. Mungkin pada waktu disurvei anak-anak muda ini nggak kena, tapi saya ngelihat animo di bawah ini luar biasa kencang anak-anak muda ini, dan mereka berlomba-lomba, mereka sangat kritis, pertanyaannya jauh lebih kritis daripada orang-orang yang sudah tua, yang sudah senior. Nah, ini yang memacu kita juga, memacu kita anak-anak muda yang masuk dalam politik. Kita juga punya grup sendiri dari berbagai partai politik. Bahkan di grup itu sangat aktif untuk bikin diskusi. Bahkan bahasanya dalam quote and quote, kita mau anak muda ini potong satu generasi di DPR. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kita sebagai representasi anak muda, kita sudah capek ngelihat anggota DPR yang itu-itu saja dan muter-muter itu-itu saja. Jadi kita sekarang berbarengan bersama dengan Mbak Cindy juga anak-anak muda, kita maju untuk di DPR untuk menggantikan mereka semua yang sudah. Baik. Oke, tentu ini tidak bisa kita buktikan sekarang, tapi nanti begitu ya jika terpilih Kita pada akan 14. buktikan, Mas. Kita akan buktikan. Oke, kami publik tentu akan menunggu dan akan menagih nanti tentunya. Terima kasih atas waktu para narasumber. Pertama Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, kemudian Mas Abraham Sirajaya, Caleg Partai Golkar, kemudian Mbak Cindy Monika Salsabila Setiawan, Caleg Partai Nasdem telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Mas dan Mbak sekalian. Sehat selalu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya.